Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu di rumah dan tetap selalu menjaga kesehatan ya. Oke, kali ini kita bertemu di tahun ajaran baru biologi, yaitu di bab pertama tentang sistem gerak. Sistem gerak kita sebenarnya ada 4 pokok bahasan, yaitu bahasan pertama tentang rangka dan fungsinya, kemudian bahasan kedua yaitu tentang otot, bahasan ketiga yaitu tentang sendi, dan bahasan keempat yaitu tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam sistem gerak. Oke, karena ini adalah pertemuan pertama kita, maka yang kita bahas dulu adalah tentang rangka dan fungsinya. Coba anak-anak sekarang kalian lakukan di rumah. Kalian berpindahlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ikuti mem. Kita bergerak ke arah samping, ke maju, ke depan, maju ke depan, maju mundur ke belakang. Lakukan gerakan sesuai yang kalian inginkan. Dari apa yang kalian lakukan gerakan tersebut, apa yang ada di pikiran kalian? Coba, apa yang ada di pikiran kalian? Oh iya, kenapa saya bisa bergerak ke samping? Kenapa saya bisa bergerak ke samping kiri dan kanan? Kenapa saya bisa bergerak maju dan kenapa saya bisa mundur ke belakang? Berarti siapa yang membantu kalian untuk bergerak? Siapa yang membantu kalian untuk bergerak? Ya, benar. Tulang, rangka, dan otot. Ada tulang, rangka, termasuk ya otot. Sekarang saya tanya, jika manusia bisa bergerak, apakah tumbuhan bisa bergerak seperti kita? Coba pikirkan. Kalian nanti bisa jawab di buku tulis kalian. Ya, saya jelaskan. Apakah tumbuhan bisa bergerak seperti kita? Tentu juga bisa bergerak. Kenapa? Karena yang termasuk makhluk hidup adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Ketika makhluk hidup ini dapat melakukan gerakan. Loh, tapi kenapa mobil kok bisa bergerak? Padahal mobil adalah benda mati. Berbeda, ya, benda mati dan makhluk hidup. Tumbuhan bisa bergerak, manusia bisa bergerak, hewan bisa bergerak. Manusia dan hewan bisa bergerak berpindah tempat, tetapi tumbuhan bisa bergerak tapi tidak bisa berpindah tempat. Nah, itu bedanya. Jadi makhluk hidup itu bisa melakukan gerakan, ada gerak. Makhluk hidup bisa melakukan gerakan. Ya, ada gerak aktif dan gerak pasif. Nah, ini yang saya contohkan. Kita bisa berpindah tempat ke sana kemari, itu kita namakan gerakan aktif. Sedangkan ketika kita diam, daun bisa bergerak melambai-lambai, tapi dia diam, tidak berpindah tempat, itu namanya gerakan pasif. Jadi bedanya adalah ada 2 gerak, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Kalau gerak aktif adalah gerakan yang berpindah tempat, sedangkan gerak pasif adalah gerakan yang tetap diam. Kita diam melakukan gerakan, ini kita melakukan gerakan pasif. Tapi kita bergerak ke sana kemari, itu berpindah tempat, berarti itu adalah gerakan aktif. Tumbuhan bisa melakukan gerakan hanya secara pasif. Sedangkan kita, manusia dan hewan, bisa melakukan gerakan aktif dan pasif, dua-duanya. Kenapa mobil bisa bergerak? Mobil bisa bergerak meskipun benda mati karena digerakkan oleh mesin, tetapi itu bukan termasuk makhluk hidup. Ingat ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Manusia adalah makhluk hidup, tumbuhan makhluk hidup, hewan makhluk hidup, memiliki gerakan. Sekarang kita bahas adalah pada manusia. Kenapa kita bisa bergerak? Kenapa? Karena di dalam tubuh kita terdiri dari yang namanya sistem rangka. Oke, kita berbicara tentang sistem rangka.
Apakah itu sangat berfungsi bagi kita? Luar biasa, sangat banyak sekali. Tuhan Allah yang menciptakan kita sungguh luar biasa. Allah menciptakan kita dengan sedetil-detilnya. Bayangkan jika tubuh kita tidak memiliki rangka, apa yang terjadi? Kita bayangkan apa yang terjadi jika tubuh kita tidak memiliki rangka atau tulang. Apa yang terjadi? Kamu bergerak bisa? Tentu tidak bisa. Apakah kamu bisa bisa berdiri? Tentu tidak bisa. Ya, jadi rangka sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Apa saja fungsinya? Yang pertama, tentu akan membantu kita dalam melakukan gerakan. Yang kedua apa? Coba, tubuhmu di dalam tubuh kita ini terdiri dari organ-organ dalam. Ada jantung, ada paru-paru, kemudian ada lambung, ada hati, ada ginjal, ada otak. Bayangkan jika tidak ada rangka atau tulang yang menutupi tubuh kita, apa yang terjadi? Lunglai, kita tidak bisa melakukan apapun, tentu saja tidak ada yang melindungi organ-organ dalam kita. Jadi fungsinya yang kedua adalah melindungi organ bagian dalam. Bayangkan jika otak itu seperti tahu. Ya, baik kamu kalau suka masakan otak yang di tempat-tempat makan ada otak sapi. Kalau kita lihat di pasar itu putih, ya putih, kemudian ada lobus-lobusnya di situ, ada lobus-lobusnya. Itu kalau kita pegang saja itu pasti hancur. Sama seperti otak kita, ya sangat lembut dan sangat mudah hancur. Kalau tidak dilindungi dengan tengkorak, maka akan hancur. Yang ketiga, tempat pembentukan sel darah. Loh, tempat sel darah bukan di hati. Mengapa tempat pembentukannya sel darah ada di rangka? Mengapa? Nah, ini nanti bisa kalian jawab. Tuh, pertanyaan yang nanti bisa kalian kerjakan di buku. Mengapa tempat pembentukan sel darah bukan di hati? Mengapa ada di rangka? Sel darah itu pembentukannya yang lebih tepatnya adalah tempat pembentukan sel darah merah di tulang belikat. Ya, di tulang belikat. Kalau pada saat kita masih bayi itu di sumsum tulang merah, tulang belakang. Kalau sudah dewasa itu terbentuk di tulang belikat. Hati ikut dalam proses pembentukan, tetapi ada tahapan yang selanjutnya. Nanti itu kita masuk di sistem ekskresi, ya. Ini lebih tepatnya adalah tempat pembentukan sel darah merah. Hati tugasnya nanti merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Jadi nanti nanti berhubungan dengan sistem ekspresi. Tapi sementara ini yang dijelaskan adalah sistem gerak dulu. Ya. Kemudian apalagi? Kenapa kita bisa berdiri tegak seperti ini? Karena ada rangka, karena ada tulang kita, yaitu sebagai penopang tubuh. Ya, itu tadi sebagai penopang tubuh. Nah, ini tadi fungsi dari sistem gerak kita. Oke anak-anak, dari apa yang saya jelaskan, tentunya
Semoga kalian bisa memahami. Sebelum saya lanjutkan ke bab berikutnya, coba saya kepingin kalian, sebelum saya lanjutkan ke topik pokok bahasan tentang alat geraknya ya, coba sekarang kalian menulis hal-hal yang penting yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, dari fungsi-fungsi rangka yang sudah kita ketahui, sistem gerak itu dibagi menjadi ada sistem gerak bagian atas, dan sistem gerak bagian bawah. Ada bagian atas dan alat gerak ya, sistem alat gerak bagian atas sama sistem alat gerak bagian bawah. Sistem alat gerak bagian atas termasuk apa saja bagian atas? Tentu kita sudah tahu bagian atas berarti apa saja, bagian bawah sistem geraknya apa saja. Nah, ini tugas kalian adalah menggambarkan sistem alat gerak bagian atas beserta bagian-bagiannya. Misalkan lengan adalah sistem alat gerak atas. Ada lengan, kalau kita lihat bagian dalamnya, tulang ini ada bagian-bagiannya, lengan atas ya, kemudian telapak tangan, jari-jari, kemudian ada bagian lain ya, humerus, ulna. Nah, kalian menggambar lengan atas dan alat gerak bawah kaki. Nah, jadi tugas kalian adalah menggambarkan alat gerak atas, yaitu lengan, tangan, dan kaki beserta bagian-bagiannya. Selain itu, kalian juga buatlah diagram pohon seperti peta konsep tentang sistem gerak bagian atas dan sistem gerak bagian bawah. Baiklah anak-anak, itu saja topik bahasan kita yang pertama. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan kembali. Oke, terima kasih. Semoga tetap sehat selalu jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo, Bu.